Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan Agustus. Saudara bersuka cita, amin. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, yang menyaksikan online streaming, kita percaya bahwa esensi kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempatnya. Dia selalu ada bagi engkau dan saya. Katakan haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh Dia Allah yang baik dalam hidupmu. Mari katakan bersama, sebab Tuhan baik, amin, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari katakan bersama, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka saudaraku di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama, puji Dia sang kekala musik. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, Yesus baik bagimu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh yeah. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan puji-puji Dia sang kekala. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan sabhat, mari lompat bagi Tuhan kita Yesus. Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi dengan sorak-sorai, sebab Tuhan Dia baik. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami tahu Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Umat-Mu bersyukur, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Dia baik.
Dia baik Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeah, yeah. Ya Allah baik, ya Allah baik, yeah, ya Allah baik. Dia baik, dia Allah baik, dia baik bagiku. Dia Allah baik, dia Allah baik, yeah. Dia Allah baik, puji Tuhan. Dia Allah baik, dia baik buat saya. God is so good, God is so good, yeah, yeah. God is so good. One more time, come on, church. God is so good, yeah. God is so good, yeah. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Sorakan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, berkasa namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada yang menyaksikan online streaming pada hari ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mari tundukkan kepalamu, kita masuk dalam doa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hari-hari kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Bersyukur bahwa tak berkesudahan kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan, rahmat-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, apapun keadaan kami hari-hari ini, tapi satu hal kami tahu, kami yakini Tuhan, Engkau sedang membentuk kami hari-hari ini. Dan kami percaya pembentukan itu melahirkan kedewasaan buat setiap kami. Mari ucapkanlah syukur-Mu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu menyembah Tuhan. Jangan lihat keadaanmu, tapi pandang Tuhan dalam segala kebesarannya yang ajaib. Yakinlah dengan imanmu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya. Kairos Tuhan selalu tepat dan tidak pernah salah. Tingginya rancanganmu dari rancangan Tuhan, tingginya jalan-jalanmu dari jalan-jalan Tuhan. Dialah yang memberikan engkau jaminan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongannya datang daripada Dia.
Allah Tuhan yang melindungi dan menaungi umat-Mu. Hari ini kami percaya ketika kami menyembah, kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mari lawat kami Tuhan. Kami buka hati kami undang Roh-Mu masuk dalam kami. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya. Hidup kami menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu menyertai kami. Ralabata garalaba syata garalaba ralaba segaralamu. Hiralamata garalaba syata garalaba segarana mata kayana masega. Anta kayara lama syata ralamu. Mari urapi kami, lepaskan urapan-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Mazmur 91 buat setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jiwa kami bersyukur, jiwa kami meninggikan, mengagungkan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih, glory bagi-Mu. Urapi kami, Engkau Allah yang kudus. Oh, inilah kami Bapa, kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus Bapa. Kau Allah yang kudus Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu hari ini. Nama-Mu disangka
kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu, sebab Engkau yang dimuliakan, ditinggikan Tuhan, dimuliakan. Mari dengan iman hari ini, mari bangun hari-hari ini dengan segala kehidupan doamu sebagai prajurit-prajurit Tuhan dalam doa pujian dan penyembahan. Haleluya, Dia Rajaku. Yang menangkan, Dia yang berkuasa, Dia berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kedua tangan terangkat tinggi-tinggi. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Dia Raja kami, Kau Rajaku. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus namanya, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari bangun rohmu. Urala-barala-masyata, karala-barala-barala-barala-barala-barala-masyata, karala-mo. Hirala-barala-barala-masyata, karala-ma. Hinamasyata, karala-baba. Sita-tata-kayina-mata-kayala-mo. Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, menguatkan kami dalam kemuliaan-Mu. Lepaskan hirala-baba-baba-baba-baba-baba. Shibata-kata-pasita-payanamo. Hinabata-kayala-mo. Yamasate. Tuhan, kami bangun hari-hari ini, hidup kami dalam doa, pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu, sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Engkau disenangkan hari ini Tuhan, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Bapa, tiada seperti. Sekali lagi gereja Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, oh Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti. Yakinkan imanmu, Yesus, tiada seperti Yesus. Sorangan haleluya, sorangan terpujilah nama-Mu Tuhan dahsyat. Ajar Tuhan, haleluya. Katakan amin. Selamat hari Minggu.
Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online kita di tanggal 2 Agustus 2020. Apa kabar Bapak Ibu sahabat muda sekalian? Tentunya semua punya kabar yang baik. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan penyertaan Tuhan. Memasuki bulan ke-8 di tahun 2020, kami bersyukur karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus beri bagi kami. Apapun yang Tuhan percayakan dikelola, dikerjakan. Tuhan yang terus memberkati, mengurapi dan menyertainya sehingga dibuat selalu berhasil dan beruntung. Apapun yang Tuhan percayakan kami kelola, kami kerjakan. Itu menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua itu. Pagi hari ini kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang mengajar, menegur dan menuntun kepada kami semua. Untuk hari demi hari kami jalani adalah hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari berjalan bersama dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Juga urapi kami semua yang mendengarkan, yang menonton acara ibadah online ini Tuhan. Biar kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, agar ketika firman itu ditaburkan Tuhan, dia akan bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin, haleluya. Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, pagi hari ini, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yohanes berkata, Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Albert Einstein pernah mengatakan, hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, namun selalu menerapkan cara-cara yang sama. Ya betul, memang mustahil. Kalau kita melakukan semua perkara yang kita lakukan berulang hari demi hari itu dengan cara yang sama, tapi ternyata kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin teman-teman kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri sekalipun, kita sering melakukan perkara yang sama. Dari hari demi hari yang kita lalui, hal yang sama berulang kita lakukan. Nggak ada sesuatu hal yang baru. Memang untuk melakukan sesuatu hal yang baru, yang ekstrim, itu memang ada risiko yang harus kita terima. Mungkin bisa berhasil, mungkin saja tidak. Dan ingatlah, kalau kita berani melangkah, berani melakukan sesuatu hal dengan cara yang berbeda, maka ingatlah Bapak Ibu sahabat muda sekalian, kita akan melihat hasil yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang Elia, ketika musim kemarau ia melakukan hal yang boleh dikatakan sangat ekstrim. Ia mempersembahkan air waktu itu. Di dalam firman Tuhan, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 1 buyung itu kira-kira 39,5 liter air. Dan saat itu adalah masa kekeringan. Bisa kita bayangkan 3 buyung ya dibuat gitu, dikatakan penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan. 4 buyung dituangkan dalam 3 kali. Berarti ada 12 buyung yang dia pergunakan air di masa kekeringan. 12 kalikan 40 liter. Luar biasa. Kalau mungkin kita hitung dengan uang yang dikeluarkan, luar biasa kalau dia harus membeli air. Dan kita melihat bagaimana Elia melakukan perkara yang besar, melakukan mujizat. Itulah
yang dilakukan oleh Elia. Nah, kita mau belajar hari ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya di era new normal ini, kita menerima janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Lewat tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Supaya itu tergenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita memiliki gaya hidup, gaya doa dengan cara yang tidak biasa. Yeremia 33:3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Yakobus 4 ayat 8a berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Berdoa, yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa dengan cara yang tidak biasa. Apakah doa dapat mengubahkan keadaan kita secara tiba-tiba? Itu satu pertanyaan. Tentu tidak selalu, tetapi doa akan mengubah cara kita memandang situasi tersebut. Lalu apakah pertanyaan yang berikut adalah, apakah doa mengubah situasi atau mengubah kondisi keuangan kita di masa depan? Jawabannya juga tidak selalu begitu. Tetapi doa akan mengubah kepada siapa kita berharap untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lalu pertanyaan yang berikut adalah, apakah doa mengubah hati yang hancur atau tubuh yang sakit? Enggak juga selalu begitu. Tetapi doa akan mengubah sumber kekuatan dan sumber penghiburan kita. Lalu pertanyaan berikut adalah, apakah doa mengubah apa yang kita butuhkan dan kita inginkan? Enggak juga. Enggak selalu begitu. Tetapi doa akan mengubah kebutuhan kita menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Lalu pertanyaan yang berikut, apakah doa mengubah cara kita melihat dunia? Enggak juga. Doa juga enggak mengubah cara kita melihat dunia. Tetapi doa akan mengubah dengan mata siapa kita akan melihat dunia ini. Lalu pertanyaan yang berikut, apakah doa bisa mengubah penyesalan kita di masa yang lalu? Enggak juga. Enggak juga selalu begitu. Tetapi doa akan mengubah harapan kita di masa depan. Apakah doa mengubah orang-orang di sekitar kita? Enggak juga. Tetapi doa bisa mengubah kita. Karena masalah itu bukan terletak dalam diri orang-orang di sekitar kita. Lalu apakah doa mengubah hidup kita dengan cara yang tidak dapat kita jelaskan? Yes. Tentu. Doa akan benar-benar mengubah seluruh diri kita. Di dalam Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa Yabes sampai ada pujiannya. Setiap akhir daripada ibadah kita mengangkat pujian. Kiranya engkau memberkati aku. Itu doa Yabes. Sampai ada pujian yang dinaikkan. Begitu fenomenal doa Yabes. Tapi apakah kita tahu bagaimana doa itu timbul pada waktu itu? Apakah waktu dalam keadaan diberkati? Dalam keadaan baik? Dalam keadaan luar biasa? Apakah ketika dia diberkati? Apakah kesehatannya sedang baik? Tidak. Kita membaca dalam firman Tuhan dikatakan sebaliknya. Pada waktu itu hidup dia jauh dari kata makmur atau baik. Begitu. Justru dalam tekanan, dalam kesakitan dan kesulitan, doa yang penuh kuasa, doa yang tak lazim itu akhirnya lahir. Sebab itu hari-hari ini, kepada kita semua Bapak Ibu sahabat muda sekalian, mungkin hari-hari ini usaha kita sedang dalam masalah. Karir kita juga sedang dalam masalah. Pekerjaan kita sedang dalam masalah. Mungkin kita menghadapi hari-hari yang berat, pergumulan yang luar biasa hari-hari ini. Tetapi mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin dia doakan sangat besar kuasanya. Juga Tuhan Yesus berkata,
bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya, dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak akan ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Oh dahsyat. Markus 9 ayat 23. Doa yang disertai dengan iman, menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas ini. Dapat memindahkan gunung-gunung permasalahan kita. Gunung-gunung persoalan kita yang mencoba menghalangi atau menutup janji-janji Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, doa disertai dengan iman dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Sebab ada tertulis, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, haleluya, dahsyat. Untuk itu, saya mau ajak kita semua, Bapak Ibu sahabat muda sekalian, dimanapun berada, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 7 firman Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Setiap persoalan dalam hidup kita, besar, kecil, pasti ada jalan keluar yang di dalam Tuhan. Namun hal yang paling penting yang Tuhan mau menjadi rahasia dalam doa kita selalu menjaga sikap hati dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Agar mujizat terjadi di era new normal dalam tahun dimensi yang baru. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita memiliki doa yang tidak biasa dalam kehidupan kita. Doa yang seperti orang yang mau melahirkan. Seperti orang sakit melahirkan. Begitu, sakit bersalin. Sesuatu doa yang, dengan erangan kesakitan. Artinya apa? Ketika kita berdoa dengan cara seperti itu, kita sedang memohonkan pertolongan Tuhan. Sedang kita berharap kepada Tuhan. Sementara mungkin kita berharap kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi hati kita ini semakin menyatu dengan Tuhan. Karena apa? Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi yang kita bangun setiap hari akan membuat kita semakin serupa dengan gambarnya. Maka tahun 2020, tahun dimensi yang baru itu, bagaimana kita diajar, di mana kita dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Maka kehidupan rohani kita semakin meningkat, maka berkat secara jasmani kita pun akan Tuhan tambahkan. Karena Dia mengatakan kita dibawa naik, nggak pernah turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah hal yang pertama yang harus kita lakukan. Mari kita memiliki gaya hidup doa yang luar biasa. Dan hal yang kedua, supaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita di era new normal ini. Berpikir dengan cara yang tidak biasa. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 ini ayat terkenal. Kita semua mungkin sudah hafal. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Banyak orang berhasil di dunia ini bukan karena mereka lebih pandai. Bukan karena mereka lebih kaya, bukan karena mereka lebih berwawasan. Namun mereka menuai hal yang tak biasa karena lebih kepada mereka memiliki kreativitas dalam kehidupan mereka. Sebab itu mari kita melekat kepada Sang Kreator, yaitu Tuhan kita. Maka tanpa kita sadari, hidup kita nggak akan pernah kering dari ide-ide. Sehingga Anda dan saya akan selalu dimampukan untuk berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Yaitu think out the box. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Perkara yang ketiga yang harus kita lakukan, bekerja dengan cara tidak biasa. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi?
Kita semua pada satu waktu akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Sebab itu selama dikatakan segala sesuatu jumpai tanganmu untuk dikerjakan. Jadi kalau ketika hari-hari ini Tuhan masih percayakan kepada kita usaha, pekerjaan, karir, apapun itu, apapun bidang yang kau tekuni hari ini, dikatakan kerjakanlah semua itu dengan sekuat tenaga. Karena ketika kita dipanggil gak ada lagi kesempatan. Mungkin engkau melayani hari ini, mungkin engkau bekerja, apapun profesimu hari ini, kerjakan dengan cara yang tidak biasa. Dan inilah hal yang harus kita kerjakan di era new normal, mengalami mujizat tahun dimensi yang baru. Kita melakukan pekerjaan dengan hal-hal yang tidak biasa. Kadang-kadang ada orang yang sedang berpikir, ya saya mah begini aja. Bekerja ya begini saja. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan, ya begini-begini aja. Mungkin kita menabur tahun yang lalu sama banyaknya. Lalu apalagi gaya hidup kita nggak ada bedanya dari hari ke hari. Bangun tetap jam 8 atau jam 7. Tidak mau kita bangun lebih awal. Perkara-perkara yang kita lakukan itu tetap selalu saja sama gitu. Nah ingat, kalau hal itu masih saja berulang kita lakukan, kita nggak mau bekerja dengan cara yang tidak biasa, ya kita pun akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Di dalam dunia startup dikenal ada satu istilah namanya pivot, yang mengacu pada perubahan arah dan strategi utama perusahaan secara radikal. Jadi pivot itu mengatakan ada perubahan yang secara radikal. Nah, kita melihat ada banyak hal yang sudah pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di muka bumi ini, yang mereka melakukan perubahan secara radikal, yaitu bagaimana kita melihat YouTube. YouTube itu dulu adalah situs kencan online. Tetapi kita lihat sekarang, ketika dia mengubah polanya, maka YouTube sekarang ini luar biasa. Mitsubishi awalnya dulu didirikan sebagai perusahaan kapal. Sampai sekarang masih ada. Tetapi ketika melihat kendaraan, kita lebih tahu Mitsubishi dari dunia otomotif. Lalu Kawasaki dulu juga adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Lalu hari ini kita melihat Kawasaki, juga ada motor, ada hal-hal yang lain. Nah, mereka semua itu berinovasi dan kita semua tahu hasilnya. Karena itu, Bapak Ibu sahabat muda sekalian, jangan ragu melakukan perubahan atau langkah-langkah secara radikal. Secara tak biasa sebab yang menyertai Anda adalah pribadi yang tak terbatas. Mungkin engkau mengatakan, pekerjaan yang saya lakukan hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Bersama dengan Allah kita. Gak biasa. Kolose 3:23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan semua pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita akan melakukannya dengan excited, dengan dahsyat. Oh, dahsyat. Haleluya. Ada banyak hari-hari ini kita melihat lewat WA, lewat di grup, dimanapun. Ada orang selalu menawarkan, baik itu makanan atau apapun itu. Saya mengatakan itu adalah orang-orang yang bekerja dengan cara luar biasa. Bekerja dengan cara yang tidak biasa. Karena apa? Mereka melihat kesempatan, lalu mereka mengambil kesempatan itu. Maka kita melihat perubahan dalam kehidupannya. Ya mungkin juga memang ada yang melakukan penjualan lewat online itu karena memang dia di PHK, dia mungkin keluar dari pekerjaannya karena dirumahkan atau apa. Tetapi apapun itu, ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan cara yang tidak biasa, maka Tuhan akan memberkati kita. Hal yang keempat, yang terakhir, membangun kebiasaan yang tidak biasa. Bangunlah kebiasaan yang nggak biasa. Kita ada tahu cerita tentang John Wesley. John Wesley itu, dia mengubah kehidupannya, mengubah caranya. Awalnya dia nggak peduli dengan orang lain. Tapi satu ketika dia melihat karyawannya, ketika melihat karyawan yang bekerja dengan dia, lalu dia mulai kesusahan hidupnya, maka dia mulai menjadi berkat dalam hidupnya. Gaji dia 30 pounds waktu itu. Lalu dia mendonasikan 2 pounds untuk karyawannya. Dia menikmati hasil dari sisa 28 pounds. Lalu singkat cerita dia pun berubah, kenaikannya berubah. Dia mengalami berkat yang luar biasa. Dia mendapatkan penghasilan 60 pounds. Tetapi dia tetap hidup dengan 28 pounds. Bayangkan, 32 pounds dia bagikan kepada orang lain.
lalu meningkat menjadi 90 pounds. Dia tidak mengubah gaya hidup dia. Dia tetap menggunakan yang 28 pounds untuk kebutuhannya. Yang sisanya dia berikan untuk kepada orang lain. Di hari-hari ini, di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita merasa, saya pun susah. Dalam hidup ini, gua juga lagi susah. Oh, pekerjaan gak ada, penghasilan gak ada, semuanya berkurang. Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Ingat perkara yang keempat, kalau kita mau mengalami mujizat di era new normal, di tahun dimensi yang baru ini, kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saya kembali mengingatkan kepada kita, bangunlah kebiasaan yang tidak biasa dalam hidup kita. Mungkin engkau suka bangun siang, mulai besok, kita mulai bangun lebih awal. Ketika kita bangun lebih awal, maka kita memiliki waktu bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika kita bangun lebih awal, kita berdoa, ada hubungan intim dengan Tuhan, maka kreativitas yang Tuhan berikan buat kita, hikmat yang Tuhan nyatakan bagi kita, ketika kita membaca kebenaran firman, kita merenungkan firman Tuhan, maka kreativitas dan hikmat dari Tuhan itu membentuk kita, membuat kita melakukan pekerjaan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita, melakukan yang tidak biasa. Maka kita mulai membangun itu, mulai berpikir dengan pikiran-pikiran yang nggak lagi biasa begitu. Nah, itu yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu sahabat muda sekalian hari-hari ini. Tetapi satu hal yang saya tahu, pandemi COVID-19 ini belum berhenti. Dan ini masih terus terjadi. Walaupun kita sudah mendengar bahwa Januari nanti kemungkinan obatnya sudah bisa diedarkan. Karena sekarang ini sedang masa tes, ya masa uji coba. Diujikan kepada manusia dalam fase yang ketiga. Hasilnya mungkin kalau sudah pernah dicobakan kepada binatang, semuanya berhasil. Dan inilah fase ketiga, fase yang menentukan di mana akan dicobakan kepada manusia. Tetapi bagaimanapun juga, itu masih ada panjang waktu yang kita akan lalui di hari-hari yang ke depan yang harus kita hadapi. Sebab itu 4 hal yang kita harus lakukan. Dan saya akan ingatkan kepada kita, supaya hidup kita nggak sama lagi. Seperti hari-hari yang lalu, merenungi nasib kita. Oh, kita terus memperkatakan di mana Tuhan keadaan saat ini, begitu. Mari kita melakukan doa yang nggak biasa. Ya, memiliki jam-jam doa yang luar biasa. Doa yang kita naikkan, doa seperti bagaimana orang sakit bersalin. Doa yang timbul dari hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Doa yang nggak lagi egois. Doa yang kita bawa, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk tetangga kita. Kita berdoa untuk gereja yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita berdoa untuk teman-teman kita semua. Bahkan kita tahu ada mungkin yang sakit. Mari kita bawa mereka dalam doa kita. Miliki doa yang nggak biasa. Lalu ketika kita berdoa dengan cara yang tidak biasa, ada hikmat yang Tuhan beri bagi kita. Maka kita mulai berpikir dengan cara yang tidak biasa. Ketika kita memiliki pola pikir yang tidak biasa, maka itu dibawa dalam apa yang Tuhan percayakan kita kelola, kita kerjakan. Maka mulai kita bekerja, melakukan setiap tugas dan kewajiban kita. Dengan cara yang nggak lagi sama, cara yang berbeda. Dan kita mulai tahu, oh iya, bahwa saya harus membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Terusus kebiasaan kita dalam menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat juga bagi gereja. Berkat di mana kita bertumbuh. Karena minggu yang lalu kita melihat bagaimana di dalam Voice of Pentecost mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempersembahkan persembahan. Kembali juga saya mengingatkan kepada kita semua, membangun kebiasaan yang baru. Bukan hanya bicara bagaimana tentang kita membangun kebiasaan baru dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi juga kita membangun kebiasaan kita dalam memberi, menjadi berkat bagi sesama kita. Justru di tengah-tengah kesusahan kita lah, kita harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa hidup kita ini bukan hanya karena roti, tetapi kalau kita tahu firman Tuhan mengatakan hidup kita oleh karena firman Tuhan yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang membawa kita naik nggak pernah turun, yang menjadikan kita kepala bukan jadi ekor. Jika Anda dan saya punya Tuhan yang luar biasa, mengapa Anda dan saya melakukan hal-hal yang biasa? Itu satu pertanyaan yang besar. Mari
Hari ini kita sudah tahu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Mari kita lakukan. Berdoa dengan cara tidak biasa, berpikir dengan cara yang tidak biasa, bekerja dengan cara yang tidak biasa, membangun kebiasaan yang tidak biasa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap firman yang Tuhan taruh, Tuhan ajarkan, Tuhan ingatkan bagi kami semua. Agar kami bertumbuh, memiliki gaya hidup yang gak lagi biasa Tuhan. Tetapi kami memiliki gaya hidup doa yang gak lagi biasa. Berpikir out of the box ya Tuhan. Bekerja dengan cara yang tidak biasa. Bahkan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman yang kami dengar, merema dalam hidup kami. Kami bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Saat ini hamba terus berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba bawa ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan mereka. Yang sakit Engkau jamah, urapi dan sembuhkan. Yang lemah kuatkan, yang berduka hiburkan. Yang terikat lepaskan. Yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Yang bergumul dalam urusan pekerjaan, rumah tangga, studi mereka. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari siapkan hatimu untuk menerima perjamuan Tuhan pada hari ini. Mari angkat tanganmu, mari katakan, oleh kuasa Bapak Ibu sahabat muda sekalian, seperti biasa di awal bulan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus membawa kita mengingat kembali betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dia rela mati bagi kita di atas kayu salib, menebus setiap dosa kita. Kita nggak layak sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan membaca firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini dan minum cawan ini, cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah dia makan roti dan minum dari cawan itu,
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mau ajak Bapak Ibu, sahabat muda sekalian, mari kita merenungkan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebab itu dia katakan kepada kita, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini, di bulan ke-8 di tahun 2020, bagaimana Tuhan sudah begitu baik bagi kehidupan kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat, ya mari kita berdoa. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami telah perbuat. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat. Ampuni, agar kami menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami makan dan minum hidangan dengan Engkau, kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. 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 Saat ini juga engkau yang sakit, engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang terikat terlepas, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah selesai ibadah pada hari ini dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu, untuk ibadah pada hari ini, untuk segala didikan, ajaran, teguran, dan nasihat yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami di tempat ini. Terima kasih untuk perjamuan yang kami boleh terima. Itu memeteraikan kami anak-anak-Mu, yang menjadikan kami prajurit-prajurit Allah yang mempunyai gaya doa, pujian, dan penyembahan hari-hari ini. Segenap setiap kami Tuhan berdoa pada hari ini. Kami menyerahkan gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu beserta istri dan keempat wakil gembalanya. Tuhan, kami bersyukur punya Bapak rohani yang luar biasa, yang memberikan teladan buat setiap kami yang ada di bawahnya yang digembalakan. Ajar kami untuk memiliki telinga seorang murid yang mendengar suara gembala kami, terutama gembala agung kami Tuhan Yesus. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saksi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa hari ini menyerahkan gembala CK5 kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan, beserta Ibu Indrawati Kabul, dan ketiga wakil gembalanya Tuhan, Bapak Pendeta Sasmoko, Bapak Pendeta Haryo, bahkan juga hamba-Mu, gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka dalam tangan kasih-Mu. Hati hamba ada pada mereka, hati Bapa turun atas mereka. Hikmat, pengertian, marifat, dan pengetahuan surga Tuhan bukakan, sehingga kami yang ada digembalakannya Tuhan
Kami juga tahu mengambil bagian yang terbaik. Seperti Maria Tuhan di kaki-Mu Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu juga untuk melakukannya. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan semata. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu, supaya lewat penggembalaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi teladan buat setiap kami yang digembalakannya. Kami serahkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan hari ini. Tidak bosan-bosannya kami bawa Tuhan negeri kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Lawatlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Jokowi Tuhan, dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya, wakil presiden, para penampu pimpinan, para menteri Tuhan, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan orang-orang yang duduk dalam keamanan TNI dan Polri Tuhan, Panglima Tuhan, bahkan Kapolri Tuhan, Kasal, Kasau dan Kasat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian pula hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di garis depan, dokter dengan seluruh stafnya dan juga seluruh perawatnya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus ya Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jamah dan lawatlah bangsa kami. Lepaskanlah anugerah-Mu, lepaskanlah kasih-Mu, lepaskanlah damai sejahtera-Mu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan mau berkata dengan iman dalam nama Yesus. Diam dan tenanglah COVID-19 dalam kendali Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan kami mau berkata, damailah Indonesiaku Tuhan, karena kesejahteraannya adalah bagian anak-anak-Mu juga di dalamnya. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kota, setiap desa, setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa, di hadirat-Mu hari ini, kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Yesus. Revival, pemulihan itu pasti terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, para misionaris. Pakai anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan di tengah-tengah era Pentakosta yang ketiga hari-hari ini, untuk menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan. Pakai setiap orang tua ya Tuhan. Pakai setiap anak-anak muda Tuhan. Tuhan, kami dipenuhi oleh kuasa yang sama daripada tempat yang maha tinggi dalam nama Yesus, yang tidak kompromi kepada dosa dan yang bergerak memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini, apapun keadaan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Kuasa lawatan-Mu Tuhan terjadi. Apa yang menjadi iman anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, mari bentuk, didik dan dewasakanlah kami umat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, jerih payah kami, iman pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Berkati dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas anak-anak-Mu. Ekonomi anak-anak-Mu Tuhan berkati. Kalau ada yang terkena PHK Tuhan, buka jalan. Karena kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap segala pokok doa kami pada hari ini di hadirat-Mu. Dan kami bersyukur juga untuk teman-teman yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan balas berlipat kali ganda. Pakai setiap anak-anak-Mu, bahkan pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis, mata pencaharian, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan setiap umat-Mu Tuhan, Engkau menggenapi Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Doa Yabes, Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik, memelihara kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami sudah berdoa, dan kami berterima kasih untuk hari ini. Mari angkat kedua tangan-Mu. Haleluya. Mari katakan bersama. Dan memperluas
Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Bapa di sorga dalam anak yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan penyertaan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.